Perkenalkan, nama saya Licia Cantika dari kelas manajemen 52. Saya akan membuat video tentang tugas ide bisnis dari mata kuliah kewirausahaan lanjutan. Adapun ide bisnis yang akan saya jelaskan di video kali ini adalah tentang ide bisnis smoothies kantongan. Oke, baiklah. Pertama saya akan menjelaskan apa maksud dari smoothies kantongan. Jadi seperti namanya smoothies, kita membahas smoothies dulu. Smoothies ini adalah minuman yang dibuat dari buah-buahan segar, bisa juga sayuran, yang di blender halus menggunakan campuran dari susu cair, yogurt, dan gula jika diinginkan. Lalu nanti akan menjadi halus dengan tekstur yang sedikit padat. Lalu setelah smoothies tersebut telah di blender, maka akan diletakkan dalam kemasan dan ditambahkan toppingnya, entah itu topping buah-buahan, oat ataupun jelly. Nah, jika biasanya smoothies ini dihidangkan atau dikemas menggunakan gelas tabung plastik seperti di pasaran atau bahkan mangkok. Nah, jadi inilah yang berbeda dari ide yang akan saya tuangkan. Balik lagi, seperti yang saya bilang, ide saya ini adalah smoothies kantongan. Nah, kantongan yang dimaksud di sini adalah kemasan. Jadi karena tadi saya bilang kemasan yang umum digunakan adalah gelas tabung plastik atau mangkok, maka untuk ide bisnis saya ini, smoothies tersebut akan disajikan menggunakan kemasan yang berbentuk kantong atau biasa disebut dengan standing pouch. Jadi standing pouch tersebut bentuknya seperti ini. Standing pouch tersebut juga memiliki yang namanya zipper atau resleting. Nah, dengan adanya zipper ini, smoothies yang disajikan di standing pouch itu tidak gampang tumpah. Tentunya konsumen pun merasa lebih aman dan nyaman dalam menggunakannya. Lainnya, dengan smoothies yang menggunakan kemasan standing pouch ini akan jauh membuat konsumen lebih nyaman dan aman karena tidak akan tumpah tadi. Nah, misalkan seperti konsumen mau menyisakan smoothies tersebut, konsumen kan bisa menutup kembali kemasan menggunakan zipper dan bisa menyimpannya di saku atau di tas-tas kecil ataupun besar tanpa takut atau khawatir smoothies tersebut akan tumpah. Nah, menurut saya itu jauh lebih efisien. Selain itu juga smoothies dengan kemasan kantongan ini atau standing pouch justru lebih praktis karena bisa dibawa kemana saja. Seperti saya bilang tadi, bisa disimpan di saku atau di tas-tas atau di wadah yang lainnya. Nah, dan juga bentuk standing pouch ini tidak memakan tempat. Nah, sekarang saya akan membahas dari bahan-bahan smoothies. Untuk rencana saya sendiri, saya akan menggunakan smoothies buah-buahan. Nah, dan rencana saya itu buah-buahannya terdiri dari pisang, mangga, stroberi, naga, dan menu terakhirnya keempat buah-buahan ini akan dicampur atau nanti 2 atau 3 buah, intinya dicampur itu sesuai selera konsumen. Buah-buah yang saya sebutkan tadi bisa disimpulkan buah-buahan tersebut sangat gampang ditemukan, bisa di pasar tradisional ataupun di supermarket. Intinya bahan baku tersebut sangat gampang, dan inilah yang membuat saya semakin ingin membuat ide bisnis smoothies ini. Hanya menggunakan 4 bahan tersebut dengan campuran susu cair, yogurt, yang juga gampang ditemukan. Jadi saya rencana akan membuat 5 menu. Dari yang pertama, smoothies pisang, smoothies mangga, smoothies strawberry, smoothies naga, dan yang kelima adalah smoothies dengan campuran buah atau smoothies mixed fruit. Untuk harganya saya merencanakan yang smoothies pisang ini seharga 15.000. Mengingat pisang ini juga harganya sesisir tidak terlalu mahal, jadi menurut saya masih bisa dibuat harganya 15.000. Kalau untuk mangga sendiri, saya merencanakan harganya sebesar 18.000. Nah, untuk strawberry harganya 20.000. Mengingat buah strawberry ini meskipun mudah, namun harganya cukup mahal karena strawberry ini bukan buah yang asli bisa ditanam di Pekanbaru ini. Jadi otomatis didapatkan dari luar kota, itulah yang membuat harganya sedikit lebih mahal. Untuk smoothies naga,
saya merencanakannya sama seperti smoothies pisang tadi, yaitu Rp18.000. Nah, yang menu terakhir itu smoothies mixed fruit atau smoothies dengan campuran buah-buahan dari keempat tadi, atau bisa campuran 2 buah atau 3 buah, intinya itu sesuai selera konsumen. Itu saya ambil rencananya Rp25.000. Setelah saya telah menghitung perkiraan dari bahan baku dan peralatan produksi, itu telah saya jumlahnya itu sebesar Rp715.000. Nah, untuk modal tersebut menurut saya itu masih bisa ditoleransi, artinya tidak terlalu besar, dalam artian itu masih sedang-sedang saja. Untuk target dari smoothies kantongan ini tentunya anak-anak muda. Ini bisa untuk semua kalangan, tapi yang pastinya berdominan pada anak-anak muda, khususnya anak-anak sekolah dan kuliahan. Dan menurut saya bisnis smoothies ini masih tergolong merajalela sampai sekarang, karena masih banyak masyarakat yang meminati jajanan yang terbuat dari buah-buahan termasuk smoothies ini. Apalagi kalau pada siang hari itu tentunya dengan cuaca yang panas, tentunya smoothies ini menjadi pilihan yang tepat bagi konsumen untuk membelinya. Apalagi ditambah dengan kemasan standing pouch yang menurut saya unik, karena belum ada saat ini yang menjual smoothies dengan kemasan standing pouch atau kantongan. Sehingga dengan kemasan tersebut tentunya akan membuat konsumen tertarik, terutama pada anak-anak untuk membelinya. Kemudian dengan cita rasa smoothies yang enak, dan tidak hanya enak saja namun juga bermanfaat bagi tubuh, itulah yang membuat saya berkeinginan kuat untuk menjalankan ide usaha ini. Smoothies kantongan, smoothies yang enak sehat dengan kemasan praktis yang memudahkan konsumen. Baiklah, mungkin itu saja. Sekian dari penjelasan saya tentang ide bisnis smoothies kantongan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.